Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah membahas yang bab 105. Masuk bab selanjutnya 106. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wal haqq ma jaa min indillahi azza wa jalla. Dan yang hak adalah apa yang datangnya dari Allah azza wa jalla. Was sunnah, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang datangnya dari sunnah, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, dan juga apa yang ada pada al-jamaah, yaitu majtama'a alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Utsman, yaitu perkara yang disepakati oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam bab ini Al-Imam rahimahullah menyebutkan patokan, ya, patokan beragama para kaum muslimin, ya, di mana beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang hak itu berpatokan kepada apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam kitabnya, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam sunnahnya, dan juga pada apa yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ijma' nih, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', itu maksudnya. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', ya. Ini tiga sumber, di antara sumber-sumber istidlal, sumber-sumber mengambil hujah, petunjuk bagi kaum muslimin yang disepakati. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Kemudian ada kias, ya, kias yang hak, kias yang benar, tapi ya. Ini pelajaran usul fikih. Nanti ada sumber-sumber yang para kaum muslimin yakhtalifun, berbeda pendapat dalam hal tersebut, kayak al-urf, qaulus sahabi, maslahah mursalah dan lain-lain. Ini enggak disepakati, tapi yang disepakati memang Quran, Sunnah dan Ijma', ya. Dan yang disebut al-jamaah adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di atas jamaah ketika kita sesuai dengan apa yang mereka disepakati di antara mereka. Oke? Jadi hak patokannya pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Hak yakni apa? Hak wahyu. Wahyu. Hak itu wahyu. Wahyu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu ini ada dua yang diyakini ahlu sunnah. Wahyul kitab sama wahyus sunnah. Wahyul kitab, yakni apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kitabnya. Dan wahyus sunnah, yakni apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu hak. 100% hak. Nggak ada kebatilan padanya. Ya. Dan juga apakah para sahabat radhiyallahu anhum maknanya? Nggak ada yang keliru di antara mereka ketika kita jadikan para sahabat sebagai patokan. Apakah maknanya para sahabat mengetahui semua hal? Enggak begitu. Ya, bisa jadi seorang sahabat mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh yang lain. Yang lain ini mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui yang lain. Yang menjadi maksum pada mereka sebagaimana maksumnya Al-Quran dan Sunnah bukan individu sahabatnya, awas, tapi apa yang mereka sepakatinya tuh, apa yang mereka ijma'in, itu yang maksum. Maksum faham maknanya ya? Yang tidak terbuka padanya peluang kekeliruan. Hak, pure hak, maksum, pure hak. Nggak ada peluang kekeliruan padanya, bukan per individu sahabatnya, tapi apa? Apa yang mereka sepakati. Nah itu ijma'nya maksum. Oke? Ijma' sahabatnya itu maksum. Ya, dalam artian hak sebagaimana Quran dan Sunnah. Apa-apa yang mereka sepakati pun kita wajib untuk mengikutinya sebagaimana wajib kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Faham? Maksudnya itu bab ini.
Intinya tuh di situ. Baik. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Ma ja'a 'anillah fil Qur'anil Karim, yakni hak adalah apa-apa yang datang dari Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ma ja'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fis sunnah, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kilahuma wahyun minallahi jalla wa ala. Keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an wahyun 'anillah. Quran wahyu dari Allah, begitu juga sunnah wahyu dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan yang disampaikannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. An-Najm ayat 3 dan 4. Al-Quran yusamma bil wahyil awal. Quran dinamai wahyu pertama, was sunnah al-wahyu tsani. Wahyu yang kedua, ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Wahiyya mufassirah lil Quran, dan sunnah tersebut fungsinya mentafsirkan Al-Quran, wa muwaddihah lahu, dan menerangkan yang dimaksud di dalam Al-Quran, wa mubayyinah, dan menjelaskan apa yang ada pada Al-Quran. Lianna Allah azza wa jalla qala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, agar dengan tujuan agar kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Ar-Rasulu yubayyinul Qur'an bisunnatih, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya menerangkan Al-Qur'an dengan sunnahnya, wa amalih wa qaulih, yang mencakup di dalamnya amalannya, ucapannya, dan lain-lain. Ya, wal murad bisunnah fil lughah at-tariqah. Tayyib. Nah, ini jelas di sini ya, bahwasanya Quran dibilang wahyu satu, wahyu pertama. Sunnah dibilang wahyu kedua. Ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain, nggak bisa dipisahkan udah. Sunnah hak yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak semua, sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran. Yang pertama yang kita bahas. Apa bedanya sunnah? Kenapa nggak dibilang hadis? Kenapa nggak dibilang hadis? Ini pernah kita jelaskan. Ingat nggak? Bedanya apa? Hadis adalah per kasus yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu jadi sunnah. Hadis ini bahan mentahnya. Hadis bahan mentahnya. Oke? Adapun sunnah udah matang, udah menjadi sebuah keyakinan atau udah menjadi sebuah amalan yang emang terekam berjalan dari zaman awal begitu. Tuh. Berjalan dari zaman awal demikian, itu sunnah. Sekali lagi, hadis atau ayat-ayat dalam Quran itu bahan mentahnya. Belum tentu menjadi sunnah. Dalam artian belum tentu menjadi nilai yang dijalankan. Ntar dulu. Itu masih bahan mentah. Oke? Adapun ketika dibilang sunnah adalah udah matang, udah jadi. Dan udah berjalan, terekam memang oleh sejarah, dia berjalan demikian sejak zaman awal. Itu sunnah. Oke? Jadi satu ayat, satu hadis belum bisa jadi bisa jadi sunnah. Ini meleng, awas. Ini suka meleng penuntut ilmu. Kusut mana sunnah, mana hadis. Contoh. Ayat. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Ini ayat kan? Ayatnya begitu doang loh. Apakah maknanya berjalan praktek sejak zaman awal? Saban ketemu maling, kita potong tangannya? Paham nggak? Untuk disimpulkan sebuah praktek, oke? Nggak bisa kita cuma dari satu ayat. Perlu ayat-ayat yang lain yang mengarahkannya, dan hadis-hadis yang ada untuk mengarahkannya, baru disimpulkan sebuah kesimpulan yang dalam bentuk praktek. Skemanya gimana sih? Nah, skema yang udah matang berjalan ini dari zaman awal, ini dia yang jadi sunnah. Paham? Gak bisa satu ayat langsung kita simpulkan praktek dan berarti ini berjalan. Gak begitu, paham ya? Pernah kita jelaskan itu kan? Berulang-ulang ini Anda jelaskan supaya gak meleng. Oke?
Di antara hal yang Anda sempat keder soalnya poin ini. Sampai alhamdulillah Allah kasih clear. Oh gini. Tayyib. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina lelaki, cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambukan. Apakah mananya setiap terjadi kasus perzinahan, terus kita tangkap, kita sabet-sabetin 100 kali? Begitu nggak berjalan? Hah? Begitu nggak berjalannya dari zaman sahabat? Yakni, apakah sunnah itu berjalan dari zaman sahabat? Sementah itu? Enggak kan? Perlu proses lagi kan? Kasus pencurian. Oh terjadi kasus pencurian. Dilihat dulu. Yang dicurinya masuk nisab pencuri gak? Karena ada batasan minimal untuk dipotong tangan. 4 dirham kalau nggak salah. Oke? Kemudian dilihat. Berangkat dari keterdesakan dan kebutuhan. Oke? Apa emang kleptok? Emang hobi? Karena itu ada di antara penyakit jiwa yang dibilang kleptomania. Klepto, penyakit jiwa itu ada yang nyolong, ada yang suka bakar-bakar, itu penyakit jiwa. Kalau nanti belajar kejiwaan, ada error itu. Dilihat mencurinya ini dia berangkat dari apa? Keterdesakan, kebutuhan. Terus dilihat kondisi negara. Negara lagi berjalan hukum atau lagi hilang hukum? Karena kalau hukum lagi hilang, lagi dalam keadaan chaos, nggak ada kasus potong tangan. Seperti apa? Kasus kerusuhan 90-an. Nah, di mana di antara kalian ada alumnus di situ. Oke? Seringlah mereka mencuri dari toko-toko yang ada dan lain-lain. Nah, apakah di kasus curian dipotong? Enggak. Karena apa? Hukum lagi nggak berjalan. Dosa, hitungannya sama Allah. Cuman nggak ada hukum had di situ. Dan of all, dari semua itu, yang harus mendirikannya adalah pemerintah yang berlaku. Ketika pemerintah nggak mendirikan, kelompok-kelompok yang ada di antara masyarakat, ormas dan lain-lain, nggak boleh mendirikannya. Oke? Apakah kalau ada yang nyolong sendal di masjid, kemudian DKM mendirikan potong tangan? Barengan sama potong kambing? Nggak boleh begitu. Paham ya? Nah, nggak bisa kita dari satu ayat, pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Langsung kita simpulkan praktek, bisa nggak? Nggak bisa. Praktek yang udah matang berjalan sejak zaman Rasul, emang udah matang berjalan sejak zaman Rasul. Nah ini yang dibilang sun. Nah di sini juga di antara nilai keutamaan sirah nabawiyah. Seseorang kalau dia bermuamalah langsung, dia sosialisasi langsung sama ayat per ayat, hadis per hadis, berat. Belum tentu kuat dia. Karena ayat sama hadis nggak bisa langsung telan terus gebukin langsung di lapangan prakteknya. Nggak bisa. Ngaco yang ada. Orang-orang yang sesat, yang nyasar, itu biasanya begitu. Dari terjemahan terus langsung digebukin di lapangan. Langsung dia geprak, prakteknya sesuai dengan terjemahannya di lapangan. Nah, jadi sesat tuh karena itu. Nggak semua orang kuat langsung berurusan dengan ayat, dengan hadis. Tapi kalau urusannya dengan sirah yang berjalan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah matang, udah prakteknya begini. Tuh, udah jadi nggak? Udah matang nggak? Nggak bisa satu ayat, satu hadis langsung syuf. Waqatilul musyrikina kaffah, dan perangilah seluruh kaum musyrikin kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, perangilah kaum musyrikin seluruhnya. Oke? Sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Zeb? Ayat enggak? Ayat. Apakah langsung jadi sunnah? Setiap kali kita ketemu seorang non-muslim terus kita perangi? Berjalan demikian nggak? Enggak. Ternyata Rasulullah SAW seorang Yahudi sakit, dia samperin ke rumahnya, dia jenguk. Seorang Yahudi anaknya lagi mau sekarat ini itu disamperin oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul bisnis, Rasul menggadaikan pakaiannya, armornya kepada seorang Yahudi ketika dia meninggal. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, itu justru yang berjalan jadi sunnah. Berarti ayat tadi gimana dong? Nah, cara memahaminya nggak bisa dari satu ayat doang, makanya. Kalau ini doang, terus ente terjemahin, dan terjemahannya ente hantam di lapangan, sehingga ente ketemu tetangga ente yang non-muslim, terus ente geprak palanya pakai botol kecap. Entenya yang salah. Berat, berurusan langsung, bermuamalah langsung dengan ayat per ayat, hadis per hadis, belum semuanya kuat. Nggak semua orang siap untuk itu. Punya tools, menguasai tools, metodologi yang siap untuk langsung berurusan dengan ayat dengan hadis, belum tentu. Tapi kalau urusannya sama sirah,
Udah dijelaskan di situ praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan lebih mudah buat awam menyimpulkan sunnah. Jadi sirah tuh patokannya di situ, bukan lagi cerita dengerin dongeng seru, bukan. Orang pintar ngelihat sirah, dia lihat petunjuk, dia lihat guidance, bukan dia cuma dengerin dongeng. Di sini denger radio. Kalau mau denger dongeng mah, ya Mang Barna, tuh Mang Barna atau nggak Mang Barna? Ada radio zaman Sunda, zaman dulu dongeng Chronicles. Dapat itu bedanya sunnah sama hadis. Satu hadis nggak bisa langsung jadi sunnah. Syuf Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwa saya aku Rasulullah. Sehingga mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tuh, aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia. Apakah dari hadis ini artinya langsung kita angkat senjata, perangi mereka dan paksa mereka untuk bersyahadat begitu? Karena kalau dari terjemahan ditelan mentah-mentah, terus diterapkan di lapangan, begitu artinya kan? Apakah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penerapannya? Enggak. Makanya bermuamalah dengan hadis enggak semua siap. Hadis, ketika sebuah hadis nih bahan mentahnya, belum jadi sunnah. Hadis nih kacang, ragi. Tuh. Kalau sunnah udah jadi tempe, udah jadi orek. Dia tinggal makan. Itu sunnah. Zin? Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan Rasul bilang, oh ini lagi diazab nih di dalam kubur. Yang satu gara-gara nggak bersih kalau kencing, yang satu lagi suka nyebarin hoax, nyebarin adu domba. Akhirnya Rasul mengambil batang yang masih ada daun-daunnya dan menaruhnya di atas kuburan orang tersebut dan Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yabasa. Semoga nih daun-daun ini meringankan azab mereka selama belum kering. Gitu kan? Ini hadis sahih nggak? Sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim lagi rahimahullah. Tayyib, apakah disimpulkan sunnah dari situ? Dalam artian praktek yang berjalan. Kalau kita ketemu kuburan, terus kita nyekar, kalau dalil artinya cuman ayat dan terjemahan, hadis terjemahan, kemakan kita di situ, kalah. Ketika kita bilang jangan nyekar bid'ah, siapa bilang bid'ah? Ada dalilnya. Tuh. Mana dalilnya? Tuh tadi hadisnya Abu Hurairah di Bukhari dan Muslim, Rasul aja begitu. Siapa bilang bid'ah? Main bid'ah-bid'ahin aja ente. Wahabi ente, Wahabi. Wahaboy. Tapi demikian Salafi, smartnya, lengkapnya petunjuk kita, sempurnanya petunjuk kita. Yang dibilang dalil, itu bukan cuman ayat dan hadis terjemahannya, bukan. Cuman sepaket dengan cara memahami yang tepat. Baru dibilang dalil. Maka kita katakan, apakah Rasul maksudkan itu untuk menjadi sunnah? Lihat, ada nggak sahabat kalau ketemu kuburan, dia nancepin daun, apa nyebarin daun di situ? Ada nggak? Berjalan begini nggak sejak zaman sahabat? Nggak ada. Berarti tidak jadi kalaupun hadisnya sahih. Ini spesialiti Rasul aja sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak kejebak kita sama syubhat mereka. Iya kan? Dan kemudian juga lebih jauh lagi, ini spesialiti Rasul, spesialnya Rasul. Rasul bisa tahu nih orang lagi diazab dari mana? Kabar wahyu. Ente tahu-tahuan. Orang yang ente nyekar nih, lagi diazab juga ya nih tahu-tahuan loh. Dari mana lo tahu? Ayo. Dan terlepas dari itu semua, kalau dimaksudkan, maksud Rasul, ikuti contohku begini, sahabat duluan yang melakukan. Abu Hurairah duluan deh. Tidaklah aku bertemu dengan sebuah kuburan, kecuali aku langsung nyekar di situ. Katanya, setelah meriwayatkan hadis itu, misalnya. Enggak, ternyata mereka enggak begitu kan. Dapat ya? Nah, jadi itu bedanya sunnah sama hadis. Semakin paham kita insya Allah ya. Sunnah nilai yang udah matang. Ini merupakan kumpulan dari para ayat dan para hadis. Banyak ayat dan banyak hadis dan udah menjadi kesimpulan praktek berjalan dari zaman ke zaman. Bisa jadi hadis secara hadis doif, lemah. Tapi emang fix dipraktekkan dari zaman awal maka jadi sebuah sunnah. Seperti sholat yang 23 rakaat sholat tarawih.
Secara hadis lemah, ada inqita', ada putus. Tapi fix, ini dijalankan sejak zaman awal. Banyak kabar ini dijalankan, berjalan demikian sejak zaman awal di Mekah dan di Madinah yang merupakan negeri sunnah. Di situ para sahabat praktek berjalan sebagaimana Islam yang datang dari Rasul di situ. Tuh. Ya berarti kuat, berarti sholat 23 rakaat, iya sunnah. Termasuk sunnah, karena berjalan sejak zaman awal. Dapat ya? Kemudian, sunnah mentafsirkan Al-Quran. As-sunnah ma'al Quran ala thalatha awjuh. Sunnah bersama Al-Quran dari 3 sisi. Yani MOU antara Al-Quran dan sunnah. MOU antara Al-Quran dan sunnah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Quran ma'as sunnah ala thalatha awjuh. Hubungan Al-Quran dengan sunnah ini dari 3 sisi. Yang pertama, ja'atis sunnah mu'akkidah lima akkadahul Quran. Sunnah datang menekankan hal-hal yang juga udah ditekankan oleh Al-Quran. Yang pertama nih, sunnah datang menekankan hal-hal yang udah ditekankan juga oleh Al-Quran. Menghalalkan apa yang udah disebutkan kehalalannya oleh Al-Quran. Mengharamkan apa-apa yang juga udah disebutkan keharamannya oleh Al-Quran. Mewajibkan apa-apa yang udah disebutkan juga kewajibannya oleh Al-Quran. Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dari situ kita simpulkan wajibnya salat dan wajibnya zakat. Ternyata di dalam hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnahnya juga yang dipraktekkan demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kewajiban salat dan menekankan kewajiban zakat dalam banyak riwayatnya. Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamatus shalah dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah dan menunaikan zakat. Ditekankan juga enggak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya, Mal Islam, apa itu Islam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah. Rasul menekankan hal yang sama sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Quran. Dapat tuh? Itu MOU poin yang pertama. Sunnah datang menekankan hal yang sama yang juga telah ditekankan oleh Al-Quran. Membawakan nilai yang sama yang sudah dibawakan oleh Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, sunnah datang mentafsirkan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Menjelaskan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Oke? Sunnah ini datang di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau maksudkan di dalam Al-Quran. Karena keterangannya, detail spesifik, detail teknis, nggak ada di dalam Al-Quran. Skemanya nggak ada di dalam Al-Quran. Perintah umum aja di dalam Al-Quran. Contoh, ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Di dalam Al-Quran, bisakah seseorang mempraktekkan salat yang Allah perintahkan hanya dengan membaca Al-Quran? Di situ datang posisinya. Nih, sholat yang Allah maksud dan Allah perintahkan tuh, nih kayak begini. Tuh, datang posisi sunnah di situ. Ya? Ada nggak di Al-Quran yang namanya sholat itu asar, lohor, asar, maghrib, isya, subuh? Tuh, ada nggak? Di dalam Al-Quran ada nggak? Ada nggak? Subuh 2, lohor 4, asar 4. Ada nggak dibilang gitu di mulut? Terus yang namanya sholat itu awal takbiratul ihram. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di situ fungsi sunnah. Rasul bilang, sallu kama ra'aitumuni. Ini fungsi sunnah menjelaskan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau dari sisi usul fikih sih panjang nih. Cuman berkaitan dengan bahasa. Karena cakupan usul fikih diantaranya penguasaan bahasa ya. Sunnah mentafsil apa-apa yang mujmal di dalam Al-Quran. Yang global dispesifikan. Sunnah mentaqyid, mengkoyad apa-apa yang mutlak di dalam Al-Quran. Yang bebas di dalam Al-Quran, di sunnah diikat.
Sunnah membayan, memberikan keterangan kepada apa-apa yang mujmal di dalam Al-Quran. Sunnah nasikh mansukh. Sunnah tuh begitu. Mujmal mubayyan, umum khusus, mutlak muqayyad. Begitu. Ini pembahasan usul fikih nanti. Contoh, ketika diperintahkan, potonglah tangan mereka. Tuh. Pencuri lelaki, pencuri wanita. Potonglah tangan mereka. Tangan di dalam bahasa itu mencakup mana? Dari mana sampai mana? Gitu kan tangan? Oke, yang ketangkep maling, kita potong di sini ya nih. Apakah begitu artinya? Lihat praktek Rasul di mana sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah memenuhi syarat-syarat dipotong tangan, yang dipotong juga cuma di sini. No. Enggak segi situ mutlak muqayyad. Iya kan? Dapat gak? Itu fungsi sunnah menjelaskan. Atau mengarahkan apa yang Allah sebutkan di dalam. Mengarahkan kita cara memahaminya. Syuf. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman. Dan kemudian mereka tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezaliman apapun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan janji keamanan dari Allah. Dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Tuh. Berarti syaratnya seseorang agar mendapatkan janji keamanan, aman dari azab dan murkanya. Zin? Dan agar senantiasa mendapatkan guidance, bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya dua. Yaitu apa? Agar dia beriman dan kemudian alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun. Oke? Demikian bahasa Arab memberikan maknanya. Kenapa? Walam. Tuh. Nafi. Bi zulmin. Nakirah. Nakirah. Fi siyakin nafi. Tufid al-umum. Kata nakirah. Kalau berada dalam susunan kalimat nafi. Negatif. Memberi makna umum. Artinya kezoliman apapun. Enggak particular. Enggak kezoliman tertentu. Dia harus beriman dan tidak pernah berbuat zolim sama sekali. Baru dia dapat janji keamanan dari Allah dan dapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berat nggak tuh syarat? Oke? Sahabat pun berat ketika turun ayat itu. Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Ya, ini yang belum pernah berlaku zalim siapa? Masa mesti nggak pernah dosa pisan sih baru dapat janji keamanan dari Allah subhanahu. Ini syarat nggak masuk akal. Oke? Syarat itu nggak manusiawi. Kalau difahami dengan bahasa Arab doang. Tapi ternyata tidak. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, laisa kama tafhamun. Bilang, laisa kama tafhamun. Tidak sebagaimana yang kalian fahami di ayat itu. Yang dimaksud kezoliman di situ bukan kezoliman apapun. Sebagaimana sisi bahasa menerangkannya. Enggak. Yang dimaksud kezoliman di situ, cuman kezoliman tertentu aja satu kezoliman. Yaitu yang dimaksud kesyirikan. Yang dimaksud di ayat itu kesyirikan doang. Bukan kezoliman apapun. Syirik. Oke? Yang dimaksud di ayat itu satu bentuk kezoliman aja, kesyirikan. Maknanya orang-orang yang beriman dan tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, mereka yang dapat janji keamanan dari Allah dan mendapatkan petunjuk. Kalau kalian mau baca firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik, mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang sangat besar. Tuh, kezoliman yang ada di ayat ini ditafsirkan di ayat yang ini. Tuh. Siapa yang mengarahkan tafsiran ini? Sunnah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bimbingan sunnah bagi para manusia untuk memahami Al-Quran dengan tepat. Jadi Quran sama sunnah emang gak bisa dipecah, gak bisa dipisah. Oke? Hatta yarida alayyal haud. Sehingga kembali dua hal itu kepadaku di haud, di telaga nanti, di Al-Kautsar. Dapat ya? Itu fungsi kedua sunnah ilmu yang keduanya. Iya gak? Apa tuh tadi?
Dia menjelaskan, sunnah menjelaskan apa-apa yang dimaksud Al-Quran. Penjelasannya ini bisa mutlak muqayyad, mujmal mubayyan, tadi umum khusus dan lain-lain, yang ini pembahasannya di dalam ilmu lughah dan ilmu usul fikih. Zen. Dan kemudian lebih lanjut. Yang ketiga, fungsi sunnah untuk Al-Quran. Sunnah independen. Sunnah bisa menentukan sesuatu yang belum ditentukan Al-Quran. Sunnah independen. Bisa jadi sunnah mengharamkan sesuatu yang Al-Quran diam dari keharamannya. Sunnah mewajibkan sesuatu yang Quran diam dari kewajibannya. Bisa. Begitu independen sunnah. Zain? Contoh. Hukum tato. Tato hukumnya apa? Haram apa halal? Halal. Kalau tatonya huruf hijaiyah, jadi halal gak? Pinter. Tulis ini punggungnya alif, ba, ta, sa. Iya. Tato itu haram, kalaupun huruf hijaiyah tatonya. Ini ngomongin permanen ya. Ngomongin tato permanen, bukan tato temporary. Nanti pembahasannya beda, tato temporary. Tato tidaklah dibilang tato kecuali permanen di masa itu. Oke? Tato temporary gimana? Nanti gak ada lagi pembahasannya itu mah. Z. Haram gak? Fix haram. Dan ini disepakati oleh setiap mazhab. Z. Ada gak keharaman tato di dalam Al-Quran? Jadi keharamannya dari mana? Sunnah Rasulullah. Rasul bilang, la'anallahu al-washimina wal-washimat wal-mustawshimin wal-mustawshim. Allah melaknat wanita dan lelaki yang bertato. Allah melaknat wanita dan lelaki tukang nato. Tuh. Ya? Tapi kalau udah ada, udah. Nggak usah dicoret-coret lagi, nggak usah dirusak lagi. Jangan, haram lagi nanti. Itu pembahasannya pernah kita bahas ya. Kalau udah bertato, Ustaz gimana ini tuh? Udah bertaubat aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah disetrika, nggak usah diapain, nggak usah. Nggak usah di laser apa ini itu. Alah, zalim itu. Itu lebih sakit daripada nato sendiri itu. Tatonya diharamin gara-gara nyakitin diri. Di laser lebih sakit lagi daripada natonya. Berarti lebih haram lagi sebenarnya. Tatonya diharamin gara-gara ngerubah ciptaan Allah. Ya gak? Tadinya bersih nih punggung jadi ada gambar pemandangan. Tuh, ngerubah ciptaan Allah. Taghyir khalqillah. Ya gak? Udah dirubah kemudian dihapus. Dirubah lagi jadi kiloid. Ngerubah lagi namanya. Dosa lagi. Ya udah jadi kalau udah nato gimana Tat? Sabar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gak usah. Ya? Untung tahu ini udah gede kita. Coba masih alay tahu itu. Waduh, bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah nih. Saya kasih maklumat ini, ilmu ini. Ketika kita udah di masa dewasa dan untuk mempelajari agama. Karena kita kecil, takut tato itu apa? Enggak sah wudu. Ntar sholat enggak sah. Begitu kan padahal? Enggak begitu, sah wudu dan sholat. Dia udah jadi anggota tubuh. Diharamkan itu bukan karena menghalangi air, bukan. Perban aja, perban. Hukum perban gimana di fikih? Kalau lagi pengen wudhu, cuman ada perban. Gimana? Diusap aja kan? Apalagi tato yang jadi anggota tubuh. Berarti ketika kena air, maka kena air hukumnya. Oh, perban aja yang ditempel sebentar. Hitungannya keusap. Kos kaki deh, jawrob. Belajar nggak fikih? Jawrob. Diusap aja kan? Padahal nggak permanen. Apalagi yang permanen, anggota tubuh hitungannya. Oh terus jadi halal tato. Ntar dulu bro. Bukan itu illah haramnya. Itu bukan karena menghalangi itu. Dulu kita takut karena takutnya menghalangi air. Ya, coba. Udahlah begitulah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Syuf.
Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan kepadaku Alkitab wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan kitab bersama Alkitab. Berarti Rasul diberikan berapa hal? Dua hal, yaitu apa? Alkitab dan as-sunnah, penjelasan Alkitab. Ini maksud Allah tadi subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar dengannya kau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Ya, As-Sunnah dan Al-Quran. Ala inni utitu, ini hadisnya Miqdam ibnu Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan kepadaku Alkitab dan hal yang serupa dengan kitab. Yani As-Sunnah. Yushik rajul syab'an ala arikatihi yaqul. Hampir datang sebuah masa di mana seseorang sambil kekenyangan di atas sofanya atau di atas karpetnya songong, dia ngomong. Berbicara dia berbicara, alaikum bihadzal Quran, ente ini pegang Quran ini aja. Fama wajadtum fihi min halalin fahilluh. Apa-apa yang dihalalkan di Quran, halalkan. Apa-apa yang diharamkan di Al-Quran, haramkan. Seolah-olah seruan kepada Quran, tapi meninggalkan sunnah. Ala, kata Rasulullah SAW, ketahuilah, la yahillu lakumul himar al-ahli. Tidak halal bagi kalian al-himar al-ahli, keledai. Keledai. Daging keledai, ada nggak pengharamannya di Al-Quran? Nah, ini aku yang haramin. Gitu maksud Rasul. Sunnah yang mana? Wala kullu dhinab minas siba'. Tidak halal juga bagi kalian setiap hewan buas yang bertaring. Noh, ini jadi dhawabit. Ada nggak keharamannya di Al-Quran? Hewan buas bertaring, ada nggak di Al-Quran? Rasul yang haram. Tuh, di dalam dan Rasul menyebutkan hal-hal yang diharamkan dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oke? Ala innama amarallah atau innama amarallah atau apapun yang Allah subhanahu innama kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan contoh-contoh itu, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan itu sebagaimana yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah pun independen mutlak. Nggak bisa seseorang melepaskan diri dari sunnah untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Nggak bisa. Kalau orang bilang, kita mah Al-Quran aja, ini itu. Itu diantara ciri mutlak kesesatan seseorang. Ketika dia menyeru kepada Quran, dan kemudian berpaling atau mengecilkan peranan sunnah. Nggak bisa. Seseorang dengan mengikuti sunnah, dia bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran, bisa. Tapi dengan mengikuti Quran, bisa nggak dia menerapkan nilai sunnah? Nggak bisa. Iya kan? Dari situ Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ini kalam ini benar nggak Imam? Imam Ahmad bilang benar, cuman aneh ngeri ngomongnya. Jadi ada ungkapan gini, Al-Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Al-Quran ahwaj ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Faham nggak? Ungkapan-ungkapan demikian. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menerapkan nilai Al-Quran sendirian kita nggak bisa. Kita perlu bimbingan sunnah. Tapi untuk mengikuti sunnah, dengan mengikuti sunnah, apakah kita telah mengikuti Al-Quran? Dengan mengikuti sunnah, dengan itu kita mengikuti Al-Quran dengan benar. Oh, maka Quran lebih membutuhkan daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Faham? Ini kalam serem, tapi benar. Ada lagi, as-sunnah qadiyatun ala Al-Quran. Sunnah ini yang menghukumi Al-Quran. Serem gak tuh kalam? Maknanya apa? Sunnah ini multi tafsir. Dan yang mengarahkan cara menafsirkan yang tepat, itu siapa? Al-Quran ini multi tafsir. Al-Quran kan datang, orang bisa memilih, point of view tiap orang beda-beda dari ayat tersebut. Oke? Nah yang menghukumi bahwasanya point of view yang tepat adalah arah yang ini, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Dari situ sunnah qadiyah, sunnahlah yang menghukumi Al-Quran. Kata Imam Ahmad, itu kalam benar sih, cuman
Aneh serem mau ngomong begitu, takut gitu. Karena ya, dua-duanya wahyu dan tidak bisa dipisahkan. Di antara ciri mutlak kesesatan seseorang adalah ketika dia menyeru pada Quran, dan dia mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian sunnah. Adapun sunnah di dalam bahasa artinya thariqah, metode yang berjalan. Manhaj kita nih sunnah. Metode beragama kita ini yang dibilang sunnah, yang cakupannya dalam akidah dan poin-poin usul di dalam beragama itu yang dibilang sunnah. Dari situ para ulama bikin kitab-kitab akidah dengan nama Syarhus Sunnah, berbahari usul sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal Syarhul Usul I'tiqad Ahli Sunnah, Al-Lalikai As-Sunnah, Ibnu Battah As-Sunnah, Ibnu Battal dan lain-lain. Oke? Itu dari mana sunnah? Ini sunnah dalam artian itu artinya apa? Manhaj, metode beragama yang hak. Ya, yang maksum ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sunnah indal fuqaha, sunnah yang dibilang para ahli fikih, sunnah ini hukum di antara hukum yang 5 yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak dosa. Nah, fahami ulama lagi ngomong sunnah nih, lagi ngomong sunnah sebelah mana nanti, ya? Jangan kusut. Jadi jangan sampai seseorang bilang, kita kan ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah nggak? Ahlus sunnah ya udah kita puasa Senin Kemis aja, nggak usah puasa Ramadan. Kita kan ahlus sunnah doang, bukan ahlul wajib. Tuh. Itu kusut sunnah. Kusut makna iya gak? Udah kita sodakoh aja, zakat mah nggak usah. Kita kan ahlus sunnah, bukan ahlul wajib. Ini berangkat dari kekeliruan di dalam memahami istilah mustalah. Sunnah menurut para fuqaha dengan sunnah, kita kan ahlus sunnah, gitu. Lihat, ahlus sunnah ketika kita bilang ahlus sunnah dalam artian sunnah kemana? Sunnah yang menjadi usul ini, yang menjadi wahyu setelah Al-Quran, yang menjadi metode beragama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh sunnahnya ke situ, bukan sunnah yang menurut para ahli fikih yang bahasa lainnya mustahab atau mandub. Ya. Yang dibilang jamaah adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di generasi awal. Di generasi awal sebelum terjadinya ikhtilaf dan fitnah. Ya, sebelum terjadinya ikhtilaf dan fitnah di zaman Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib, ketika mulai munculnya para ahli bid'ah dan menampakkan gigi mereka dan berani mereka mengangkat senjata kepada para kaum muslimin. Yaitu apa? Khuruj al-Khawarij. Munculnya para kelompok Khawarij mulai di zaman Ali radhiyallahu anhu. Maka yang dibilang jamaah yang paling awal, yang paling utama tentunya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka adalah generasi terbaik. Nah, hal-hal yang disepakati oleh mereka, yang dimana mereka tidak berselisih di dalamnya, itulah yang dibilang ijma'. Berada di atas hal-hal tersebut, itulah seorang jamaah. Jadi patokan jamaah adalah pada esensi yang dia berada di atasnya, nilai yang dia berada di atasnya. Ketika nilai tersebut yang dia berada di atasnya, yang dia yakini, yang dia ikuti, adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat, maka dia jamaah, kalaupun dia bersendirian. Sebuah kaum, kalaupun rame-rame, tapi mereka berada di atas metode beragama yang berbeda dengan para sahabat. Berada di atas jalan yang berbeda dengan para sahabat, maka mereka adalah ahlul furqah, orang yang berpecah belah dan berselisih, kalaupun banyakkan rame-rame. Ingat, jamaah dan furqah, itu patokannya bukan pada jumlah, tapi pada esensi nilai yang kau berada di atasnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan yang hak, kalaupun engkau bersendirian. Tayyib. Alhamdulillah kita telah selesaikan bab ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.